Kadang-kadang yang sehat meninggal mendadak, kadang-kadang yang sakit malah panjang umur. Jadi kematian itu adalah rahasia Allah. Tapi dengan hadirnya kita haul, kita diingetin bahwa kita pun akan menuju satu pintu yang namanya kematian. Ibu, kalau ditanya kita udah siap belum, Bu? Belum. Ini kita lagi ikhtiar. Kita sedang ikhtiar mempersiapkan diri kita menuju kepada kematian. Dikatakan, man aksara dzikrul maut, siapa orang yang sering ingat mati, akrama bisalasati asya, dia akan dimuliakan dirinya dengan 3 perkara. Kalau kita sering ingat mati, maka Allah muliakan kita dengan 3 perkara. Pertama, ta'jilut taubah. Orang yang sering ingat mati pasti dia akan bersegera mengejar ampunan Allah. Karena Allah juga yang suruh dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bersegeralah kalian mengejar ampunan-ampunan Allah. Maka kata ulama, orang yang sering ingat mati, pertama dia pasti menyegerakan untuk bertaubat. Dengan cara apa? Perbanyak baca istighfar ya. Kita banyak istighfar saban hari, Bu. Waktu yang paling bagus beristighfar di waktu sahar. Kalau sekarang subuh 4:30, berarti jam 4 tuh waktu yang paling bagus untuk kita beristighfar. Orang yang memperbanyak baca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli diqin mahraja. Dikatakan kata Nabi, orang yang banyak istighfar kalau hatinya sempit, Allah akan luaskan. Kalau dia punya kesulitan hidup, Allah akan berikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan jalan keluar dari tempat yang tidak disangka-sangka. Maka kalau kita sering ingat kematian, pertama ta'jilut taubah, kita senantiasa hadirkan istighfar dalam hati kita. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua dikatakan kata ulama, siapa yang banyak mengingat kematian, qanaatul qalbi, hati dia selalu merasa qanaah. Orang yang sering ingat mati, Bu, hatinya merasa cukup dengan apa yang dia punya. Gak selalu kepengen ngambil punya orang, gak selalu mengejar-ngejar yang bukan milik dia. Kenapa? Karena dalam hatinya selalu tertanam rasa cukup. Hati kita, Bu, yang penting cukup. Banyak belum tentu cukup, tapi kalau cukup, alhamdulillah. Pas lagi perlu Allah cukupkan. Makanya yang penting adalah rasa cukup dalam hati kita. Orang yang sering ingat mati dikatakan qanaatul qalbi, hatinya sering merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Maka orang yang sering ingat mati, Bu, banyak syukurnya. Dia selalu bersyukur dengan segala keadaan. Kalau lagi dikasih nikmat, dia bersyukur. Kalau lagi dikasih ujian, dia juga banyak bersabar. Itu tanda-tanda orang yang selalu ingat mati. Yang ketiga kata ulama, orang yang sering ingat mati wa nasyatul ibadah, dia akan girang, dia akan semangat dalam mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan sama Allah. Sholatnya nggak pernah tinggal, sedekahnya dikeluarin, zikirnya dibaca, Al-Quran dibaca. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ibadah itulah yang kelak akan menjadi penolong dia ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan teman kita emang ada 3 ya, Bu. Dikatakan teman kita ada 3. Teman pertama nemenin selama kita hidup doang. Apa yang nemenin selama kita hidup nih? Pakaian kita, kerudung kita, baju kita. Yang kalau orang perempuan kalau mau pergi dia selalu bilang, gue kagak punya baju. Padahal bajunya bererot selemari, ya, Bu ya. Tuh nemenin kita sampai kapan? Sampai kita hidup doang. Yang kalau mau pergi nyari jilbab sama baju sampai bermenit-menit, berjam-jam nyetelin. Kita bilang nggak punya jilbab, padahal jilbab coklat aja kita punya 10 warnanya hampir sama. Punya merah ada 3, punya pink ada 4, ya, Bu ya. Itu yang nemenin kita selama kita hidup. Begitu kita meninggal dunia, pakai baju digunting, baju kita digunting, kerudung kita dilepas, semua yang kita gunakan, karena semua hanya menemani kita sampai ketika kita meninggal dunia. Sampai gigi emas kita, Bu, gigi palsu kalau mudah dicopotnya
semua akan dicopot. Tapi kalau susah dicopotnya, maka dibiarkan juga nggak apa-apa. Semua dilepas. Itu nemenin kita sampai kita hidup doang. Ketika meninggal dunia semuanya dicopot. Yang kedua, temen yang nemenin kita sampai pinggir kubur doang. Siapa itu? Harta-harta kita dan keluarga kita. Kendaraan kita nganterin kita sampai pinggir doang. Keluarga kita, suami, anak, orang tua, keluarga, tetangga tuh nemenin kita sampai ujung pinggir kubur doang. Kita masuk sendiri, lahir sendiri, masuk juga sendiri. Tapi ada yang ketiga yang menemani kita sampai masuk ke dalam kubur, dia adalah amal kita. Maka beramalah, banyak-banyak beramal, banyak-banyak beribadah, karena yang bakal nemenin kita emang cuma amal kita doang.